Breaking news. Resmi. Ini jadwal Timnas Indonesia U19 versus Malaysia U19 Piala AFF 2024. Garuda Nusantara tantang Malaysia di semifinal. Inilah head-to-head Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U19. Belum pernah menang. Saatnya pembalasan? Lini tengah Timnas Indonesia kerap dibongkar pasang. Indra Syafri belum temukan starting 11? Pernyataan mengejutkan pelatih Malaysia soal kekuatan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF 2024 di luar dugaan. Sebut tim asuhan Indra Syafri itu begini. Terlalu pede. Masyarakat Malaysia sebut Timnas Indonesia bakal jadi korban selanjutnya di Piala AFF U19 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Ini baru mantap. Tampil apik di Timnas Indonesia U19. Shin Tae-yong panggil Jens Ravens ke Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap Pak Presiden. Alhamdulillah, Shin Tae-yong resmi dapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Ini janji tulus Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sudah tiba di Indonesia. Berikut jadwal TC Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini harapan Shin Tae-yong untuk para pemain. Fakta besar terungkap. Mengejutkan. Ternyata ini motivasi terbesar Martin Paes yang ingin segera bela Timnas Indonesia. Alasannya bisa bikin publik mewek. Vietnam selalu berisik. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Komentar sinis fans Vietnam. Sebut Timnas Indonesia U19 pakai cara kotor. Merasa sebagai bintang. Dulu menolak, kini memohon. Inilah deretan pemain keturunan yang dulu tolak tawaran naturalisasi, dan kini berbalik ingin gabung Timnas Indonesia dengan alasan punya darah keturunan Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia U19 menantang Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kepastian itu didapat setelah Malaysia U19 keluar sebagai juara grup C Piala AFF U19 2024 dengan koleksi 7 angka. Di laga pamungkas grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis, 25 Juli 2024, sore WIB, Malaysia U19 bermain 1-1 dengan Thailand U19. Thailand U19 unggul lebih dulu lewat Chaelan Rian di menit keempat. Sebelum disamakan Gunalan Pavitran via eksekusi penalti di menit 48. Seperti yang diutarakan di atas, hasil imbang ini mengantarkan Malaysia U19 finish sebagai juara grup C dengan poin 7. Mengekor di posisi 2 ada Thailand U19 juga dengan 7 angka. Malaysia U19 berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Thailand U19, yakni 16 berbanding 7. Thailand U19 juga lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai runner-up terbaik. Lawan Thailand U19 di semifinal Piala AFF U19 adalah juara grup B, Australia U19. Lantas, kapan laga semifinal Piala AFF U19 2024 digelar? Sesuai jadwal, laga Australia U19 versus Thailand U19 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB digelar laga Timnas Indonesia U19 versus Malaysia U19. Ini merupakan yang ketiga kali Timnas Indonesia U19 dan Malaysia U19 bertemu di semifinal Piala AFF U19. Inilah head-to-head Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U19. Belum pernah menang. Saatnya pembalasan? Head-to-head Timnas Indonesia versus Malaysia jelang pertemuan keduanya di semifinal Piala AFF U19 2024. Berdasarkan catatan keduanya, Timnas Indonesia belum pernah menang saat jumpa tim negeri jiran tersebut. Sehingga, ini saatnya bagi Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri
membalaskan dendam atas kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 dengan status juara Grup A. Arhan Kakak dan kawan-kawan berhasil meraih kesempurnaan 9 poin dari 3 kemenangan di 3 pertandingan. Sementara itu, Malaysia juga lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara Grup C. Kepastian tersebut didapat setelah Malaysia mengimbangi Thailand di partai pamungkas Grup C, Kamis, 25 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Adapun hasil Malaysia versus Thailand yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Malaysia lolos semifinal sebagai juara Grup C dengan koleksi 7 poin. Sejatinya Malaysia memiliki poin yang sama dengan Thailand yang berada di urutan kedua. Namun Malaysia berhak memuncaki klasemen Grup C karena unggul produktivitas gol ketimbang Thailand. Atas hal ini, Malaysia dipastikan akan menjadi lawan Timnas Indonesia di semifinal. Sedangkan Thailand akan berjumpa Australia. Jika menilik catatan head-to-head Timnas Indonesia versus Malaysia, tercatat baru 2 kali terjadi pertandingan melawan tetangga serumpun tersebut di ajang Piala AFF U19. Dari 2 pertemuan tersebut, Timnas Indonesia belum pernah mampu menang atas Malaysia. Tercatat, Garuda sekali imbang dan sekali kalah saat jumpa tim negeri jiran. Pertemuan pertama tersaji pada fase grup B Piala AFF U19 2013 silam. Digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kala itu duel Timnas Indonesia versus Malaysia berakhir dengan skor imbang 1-1, 18 September 2013. Kemudian pertemuan kedua tersaji pada semifinal Piala AFF U19 2018. Kala itu Indonesia kembali menjadi tuan rumah dengan venue yang sama. Berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, tim asuhan Indra Syafri kala itu kalah nyesek melalui drama adu penalti. Pada pertandingan itu, sejatinya Timnas Indonesia mampu unggul cepat melalui eksekusi penalti Sadil Ramdhani pada menit kedua. Namun sayangnya gawang Timnas Indonesia yang dikawal Muhammad Riyandi kebobolan lewat gol Muhammad Syaiful pada menit ke-15. Hasil imbang di waktu normal itu membuat pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Sayangnya di babak tos-tosan, Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke final setelah 3 penendang Timnas Indonesia gagal mengeksekusinya. Ketiga pemain tersebut adalah Witan Sulaiman, Firza Andika, dan Hanis Sagara. Alhasil, Malaysia berhak melaju ke final setelah memenangi penalti atas Indonesia dengan skor 3-2. Dan pada edisi tersebut, Timnas Indonesia harus puas finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Thailand 2-1 di babak perebutan peringkat ketiga. Kini saatnya Timnas Indonesia membalas kekalahan nyesek 6 tahun silam tersebut di Piala AFF U19 2024. Lini tengah Timnas Indonesia kerap dibongkar pasang. Indra Syafri belum temukan starting 11. Timnas Indonesia U19 telah melewati 3 pertandingan Grup A Piala AFF U19 2024. Hasilnya, mereka meraih hasil sempurna dengan memenangi semua pertandingan itu dan menjadi juara Grup A dengan 9 poin. Sesuai rencana, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri bakal menjajal semua pemainnya di fase grup. Sebab, dia masih mencoba menemukan starting 11 terbaik untuk bisa menambah jam terbang para pemainnya. Laga pertama dilewati dengan mudah. Garuda Nusantara sukses menang 6-0 atas Filipina U19, 17 Juli 2024. Nama-nama di starting 11 sekaligus pengganti tampaknya telah menunjukkan komposisi yang tepat. Formasi 3-4-3 terlihat sudah cukup baik. Trio back berisikan Alvarezi Buffon, Iqbal Gwijangge, dan Kadek Arel. Ada 2 winger yang bisa membantu serangan maupun bertahan, yakni Mufli Hidayat dan Doni Tripamungkas. 2 gelandang tengah diisi oleh Tony Firmansyah dan Vigo Dennis. Lalu, trisula lini depan Timnas Indonesia U19 berisikan Aryansyah Abdul Manan, Arhan Kakak, dan Rizky Afrizal. Meski demikian, Indra Syafri menyatakan akan melakukan rotasi saat menghadapi Kamboja U19, 20 Juli 2024.
Menariknya, komposisi pemain di starting 11 tidak mengalami perubahan sama sekali dibanding saat melawan Filipina U19. Sialnya, mereka sempat kesulitan membongkar pertahanan Kamboja U19 dalam situasi tersebut. Secara permainan, Kamboja mampu tampil menyulitkan timnas Indonesia U19 di babak pertama. Kamboja memainkan formasi 5-4-1 dengan 5 bek yang memang disiapkan untuk membendung serangan pemain tuan rumah. Kamboja berhasil bermain disiplin menjaga pertahanan. Skema itu memungkinkan mereka melakukan serangan balik cepat yang beberapa kali sukses mengejutkan. Timnas Indonesia U19 memang kerepotan dengan strategi parkir bus Kamboja. Berbagai cara dilakukan, mulai dari umpan pendek, crossing, cutback, sampai percobaan masuk ke penalti, tapi tak berhasil. Taktik yang coba diterapkan Kamboja U19 memang berhasil, tapi hanya sampai menit ke-70. Setelah itu, pertahanan mereka mulai bisa dibobol bahkan 2 kali terjadi dan Caviatur jadi momok buat Kamboja. Ini berkat keputusan memasukkan Caviatur Rizky di babak kedua menggantikan Tony Firmansyah. Caviatur Rizky kembali dari cedera dan langsung memberi kontribusi lewat 2 assist dalam laga ini. Gol pertama Garuda Muda tercipta lewat sundulan Kadek Arel, 71, dengan memanfaatkan sepak pojok dari Caviatur Rizky. Hal yang sama terjadi pada gol kedua. Bedanya, bola diselesaikan oleh Iqbal Gwijangge di menit ke-86. Berikutnya, Indra Syafri akhirnya benar-benar melakukan perubahan di matchday ketiga melawan Timor Leste U19, 23 Juli 2024. Kali ini, dia memainkan formasi 3-5-2 dengan komposisi pemain yang sangat berbeda. Trio lini belakang diisi oleh Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Sultan Zaki. Lalu, lini tengah dihuni oleh Rizjar Nurfiat, Caviatur Rizky, Vigo Dennis, Welber Jardim, dan Alexandro Kamuru. Dengan 2 penyerang adalah Jens Raven dan Muhammad Ragil. Komposisi ini rupanya langsung membawa dampak positif, terutama peran penting Caviatur Rizky sebagai pengatur serangan. Jens Raven juga semakin percaya diri untuk melakukan penetrasi ke pertahanan lawan. Ditambah, masuknya Arhan Kaka di babak kedua melahirkan duet penyerang bersama Jens Raven. Hal itu menyempurnakan kemenangan besar 6-2 atas Timor Leste. 6 gol anak asuh Indra Syafri tersebut disumbang oleh Jens Raven, 18 dan 26. Gol bunuh diri Alexander Quintao, 45-1, Kadek Arel, 51, Arhan Kaka, 53, dan Caviatur Rizky menit, 57. Dengan kesempatan bongkar pasang itu, Indra Syafri kini tentu sudah menemukan formula yang tepat untuk jadi dream team di turnamen ini. Akan ada 2 pertandingan tersisa di Piala AFF U19 2024. Laga semifinal sudah menanti timnas Indonesia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Kombinasi komposisi yang ada telah dicoba tampaknya akan memperlihatkan bahwa duel itu bisa dimenangkan dan menembus final. Pernyataan mengejutkan pelatih Malaysia soal kekuatan timnas Indonesia U19 di Piala AFF 2024 di luar dugaan. Sebut tim asuhan Indra Syafri itu begini. Pelatih Malaysia U19, Juan Torres, berbicara jujur soal kekuatan timnas Indonesia U19 yang akan menjadi lawan di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan menjadi lawan Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Malaysia lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 usai menjadi juara grup C dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Tim berjuluk Harimau Malaya Muda ini unggul produktivitas gol dari Thailand yang juga mengoleksi 7 poin sepanjang babak penyisihan grup. Sementara timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal usai menjadi juara grup A dengan koleksi 9 poin alias sempurna. Jelang pertandingan tersebut, Juan Torres selaku juru taktik Malaysia mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U19 punya skuad yang kuat. Saya akan lihat kemudian soal pemain karena mereka punya pemain yang bagus di skuadnya, ujar Juan Torres, Kamis, 2 Juli 2024.
Salah satu faktor yang membuat tim asuhan Indra Syafri itu luar biasa, kata Juan Torres, adalah persiapan matang. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Jens Raven dan kawan-kawan punya persiapan yang sangat matang sebelum mengikuti Piala AFF U19 2024. Tim asuhan Indra Syafri ini sempat menjalani pemusatan latihan, TC, cukup lama di Jakarta dan Surabaya. Selain itu, Indonesia juga sempat mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis. Persiapan mereka bagus, menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perjalanan bersama, melawan tim yang bagus, katanya. Juan Torres menambahkan, Malaysia perlu kerja keras untuk bisa lolos ke semifinal. Pasalnya, Timnas Indonesia U19 merupakan lawan yang berat untuk dilalui. Jadi mereka lawan yang sulit, ucapnya. Terlalu pede. Masyarakat Malaysia sebut Timnas Indonesia bakal jadi korban selanjutnya di Piala AFF U19 2024. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Masyarakat Malaysia menyebut Timnas Indonesia U19 bakal menjadi korban Timnas Malaysia U19 selanjutnya di Piala AFF U19 2024. Pendapat tersebut ramai disampaikan publik Malaysia di media sosial X. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Media sosial X pun ramai soal prediksi laga semifinal antara Timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19. Tidak sedikit yang mengatakan pasukan Indra Syafri bakal jadi korban Timnas Malaysia U19 selanjutnya. Salah satunya pada unggahan foto di akun Tiasianbal saat mengunggah foto hasil pertandingan Thailand U19 versus Malaysia U19 yang berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut sekaligus membawa Harimau Malaya Muda keluar sebagai juara grup C. Tanhiah Malaysia juara kumpulan grup. Mangsa seterusnya adalah Timnas Indonesia, ujar akun Tepung Pelita. Malaysia mencetak 1 gol menghadapi tim sekelas Thailand sementara Konoha, Indonesia, kebobolan 2 gol melawan tim terburuk di kompetisi ini, Timor Leste, kata CFC_Rajvinder. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 lebih dulu melaju ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Pada babak 4 besar nanti, Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U19 yang baru saja memastikan diri ke semifinal dengan status juara grup C. Ini baru mantap. Tampil apik di Timnas Indonesia U19. Shin Tae-yong panggil Jens Ravens ke Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Jens Raven dipanggil ke Timnas Indonesia Senior di matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024 terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di dua laga awal kontra Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol. Tepatnya saat Timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A, saat Timnas Indonesia U19 bersua Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama Timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat Vigo Dennis, Arhan Kaka, dan Kaviatur Rizky. Fakta di atas menunjukkan Jens Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jens Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk membawanya ke Timnas Indonesia Senior.
Terlebih, timnas Indonesia belum memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Selagi belum berhasil mendaratkan Ula Romeni, tak ada salahnya untuk menjajal Jens Raven saat timnas Indonesia tandang ke Arab Saudi 5 September 2024 dan menjamu Australia 10 September 2024. Mantap Pak Presiden. Alhamdulillah, Shin Tae-yong resmi dapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Ini janji tulus Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumbar janji setelah mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi. Pria asal Korea Selatan itu berjanji memajukan sepak bola Indonesia setelah mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi. Terima kasih banyak Presiden Joko Widodo. Kami akan bekerja lebih keras dan berbuat lebih baik untuk sepak bola Indonesia di masa depan. Indonesia berjuang, tulis Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram. Bagi yang belum tahu, Golden Visa merupakan visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Hal itu dalam rangka mendukung perekonomian di Indonesia. Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa atas prestasi menterengnya semenjak diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Sederet prestasi membanggakan dicetak Shin Tae-yong, baik bersama timnas Indonesia U23 maupun senior. Pelatih 53 tahun ini menjadi orang pertama yang membawa timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan timnas Indonesia U23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika saja tidak kalah dari Uzbekistan U23, semifinal Piala Asia U23 2024, Irak U23, perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, dan Gini U23, playoff Olimpiade Paris 2024. Di level senior, pencapaian Shin Tae-yong tidak kalah hebatnya. Pertama kalinya sepanjang sejarah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sudah tiba di Indonesia. Berikut jadwal TC Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini harapan Shin Tae-yong untuk para pemain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menata persiapan timnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia mengatakan akan mengumpulkan skuad Garuda saat FIFA Matchday dimulai. Shin sudah kembali ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat dengan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan visa emas itu, Shin akan memiliki sejumlah keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat dan waktu tinggal yang lebih lama. Setelah mendapatkan Golden Visa, ia mengungkapkan rencananya menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Shin mengatakan akan mengumpulkan pasukannya sesuai kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini, pelatih berusia 53 tahun itu menghormati para pemainnya yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kami tidak bisa kumpul atau kami bisa mengadakan TC, pemusatan latihan, selain FIFA Matchday, kata Shin kepada awak media di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Jadi pastinya kami akan berkumpul 2 September, itu FIFA Matchday, imbuh pria asal Yeongdeok tersebut. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tanda Shin. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024. Fakta besar terungkap. Mengejutkan. Ternyata ini motivasi terbesar Martin Paes yang ingin segera bela Timnas Indonesia. Alasannya bisa bikin publik mewek. Martin Paes mengungkapkan motivasi besar di balik keputusannya memilih Timnas Indonesia. Ia mengakui, mendiang neneknya menjadi alasannya ingin segera membela skuad Garuda. Martin saat ini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, setelah disumpah pada 30 April 2024 lalu.
kiper FC Dallas itu tidak ragu untuk memilih Indonesia sebagai pelabuhan karirnya. Pemain yang dibesarkan di Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari sang nenek, Nel Appels van Heist, yang merupakan nenek dari ibundanya lahir di Kediri, Jawa Timur, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Walau sempat membela timnas Belanda U21, Martin memiliki keyakinan tinggi dengan timnas Indonesia. Motivasi tinggi ini didorong oleh sang nenek yang meninggal pada Februari 2024. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya, sang nenek. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin dikutip dari laman resmi Liga Amerika Serikat, MLS, Kamis, 25 Juli 2024. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini, menjadi WNI, dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim, sambung pemain berusia 26 tahun itu. Jadi ya, itu luar biasa, dan kemudian 1 bulan kemudian, dia meninggal dunia, jadi itu seperti momen yang sempurna, tambah Martin. Walau begitu, Martin saat ini masih belum bisa membela timnas Indonesia. Penjaga gawang berdarah Belanda itu masih terkendala regulasi di Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Pasal tersebut menjelaskan tentang aturan perpindahan yang melarang pemain membela asosiasi barunya jika sudah pernah bermain untuk asosiasi sebelumnya di atas umur 21 tahun. Martin diketahui memang pernah membela timnas Belanda U21 sebanyak 6 kali. Saat ini, PSSI sedang mengupayakan banding untuk kasus Martin. Mereka telah membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Dengan begitu, sang kiper diharapkan bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Vietnam selalu berisik. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Komentar sinis fans Vietnam. Sebut timnas Indonesia U19 pakai cara kotor. Timnas Indonesia saat ini memimpin klasemen di grup A dan dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Indonesia mengemas poin sempurna, 9 poin, berkat 3 kemenangan di babak grup A. Pertama, timnas Indonesia berhasil menang melawan Filipina dengan skor telak 6-0. Selanjutnya, skuad Garuda menghadapi timnas Kamboja dengan kemenangan 2-0. Dan terakhir dengan Timor Leste yang berhasil ditaklukkan 6-2. Di bawah Indonesia ada Kamboja dengan 3 poin, lalu Timor Leste dengan 3 poin, dan Filipina di posisi juru kunci grup yang juga dengan 3 poin. Sementara itu, jalan mulus timnas Indonesia di ajang AFF U19 2024 ini nampaknya membuat salah beberapa pihak merasa iri dan tak terima, salah satunya Vietnam. Vietnam, yang selama ini memiliki hubungan rivalitas dengan timnas Indonesia, kembali mengomentari fenomena timnas Indonesia. Para fans kubu Vietnam menganggap jika Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U12 2024 berbuat curang dan menggunakan trik. Mereka menyebut skuad Garuda bisa menang dengan mudah di grup A karena memilih tim-tim lemah sebagai lawan. Berikut beberapa komentar dari para fans sepak bola Vietnam terkait kemenangan timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Indonesia tidak memilih tim yang kuat untuk berada di grup yang sama. Apakah ini pengaturan grup yang baik, tetapi seluruhnya adalah tim lemah? Selamanya Indonesia adalah sistem permainan kotor yang setiap turnamen diadakan. Kualitas semakin buruk dan plot semakin tinggi. Asia Tenggara mainnya seperti ini, walau tahun 3000 pun tidak akan jauh lebih baik. Indonesia dapat lawan yang paling ringan. Memang benar Indonesia memilih semua tim amatir. Memang benar paling kotor di dunia adalah Indonesia dari pemain sampai federasi sepak bolanya. Sementara, ada juga beberapa penggemar yang memuji kualitas timnas Indonesia saat ini. Skuad Indonesia juga disebut memiliki pemain yang kuat bahkan di seluruh tingkatan umur tim nasionalnya. Indonesia sekarang kuat di setiap tingkatan usia. Indonesia sekarang sudah kayak Vietnam 5 tahun lalu. Semua levelnya bagus. Di sisi lain, Indonesia sudah dipastikan melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024.
Tim Garuda Muda akan menghadapi Malaysia. Laga tersebut akan digelar pada 27 Juli 2024. Merasa sebagai bintang, dulu menolak, kini memohon. Inilah deretan pemain keturunan yang dulu tolak tawaran naturalisasi dan kini berbalik ingin gabung timnas Indonesia dengan alasan punya darah keturunan Indonesia. Siapa saja mereka? Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Namun kini mereka berniat gabung tim asuhan Shin Tae-yong usai berhasil mencetak berbagai prestasi. Salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 dan kemudian diperpanjang kontraknya sampai Juni 2024. Perpanjangan kontrak ini dilakukan mengingat adanya ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus diikuti oleh tim Garuda. Selama menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong banyak menghadapi berbagai rintangan berat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penolakan dari sejumlah pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong, dengan dukungan PSSI, bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidik. Berikut ini daftar 5 pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Kevin Dix adalah bek kanan berusia 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda. Kevin bermain di Eropa bersama klub Denmark, FC Copenhagen, dan sebelumnya bermain untuk Fiorentina sejak 2017. PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan oleh fans Garuda setelah mengomentari unggahan foto Instagram Mark Klok yang berisi foto kebersamaan para pemain timnas Indonesia. Hal ini membuat netizen Indonesia berharap Kevin Dix bisa segera berseragam Garuda. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif bersama klub Willem II U21 dengan mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Zico Sore sempat ikut trial di timnas Indonesia U20 pada 2022 dan mengikuti pemusatan latihan TC di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Sore yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Sore dari daftar calon pemain naturalisasi. Delano Ladan, pemain berusia 23 tahun, juga sempat diincar untuk menambah kekuatan Garuda. Striker milik top OSS ini punya impian besar untuk membela timnas Indonesia dan bahkan sempat memohon kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui pesan langsung di Instagram. Ladan menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang membela top OSS, klub divisi 2 Liga Belanda, ini telah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas 1 gol. Ula Romeni, bomber FC Utrecht, digadang-gadang akan segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ula Romeni sangat cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia. Romeni telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong jatuh hati pada kemampuan Mads Hilgers, namun kesulitan dalam proses naturalisasi pemain Twente FC, klub divisi pertama Liga Belanda. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku masih belum bersedia menerima tawaran untuk berseragam timnas Indonesia. Sejak 2021, Shin Tae-yong telah meminta Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia. Namun keluarga Hilgers tidak merestui sang anak untuk pindah ke warganegaraan. Hilgers tampil cukup baik di Eredivisie sebelum cedera menghentikannya, hingga dia tak mendapat panggilan Belanda di kualifikasi Euro U21. Persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah melakukan berbagai persiapan matang.
Shin Tae-yong menerapkan berbagai taktik untuk memaksimalkan potensi para pemain, termasuk mengandalkan lini sayap dan permainan cepat yang menjadi ciri khasnya. Dalam beberapa bulan terakhir, skuad Garuda telah menjalani pemusatan latihan yang melibatkan pemain-pemain muda berbakat serta pemain senior berpengalaman, salah satunya Jens Raven. Dengan persiapan yang matang dan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan dalam kualifikasi ini akan menjadi pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia dan membawa harapan baru bagi para penggemar Garuda. Shin Tae-yong dan para pemainnya bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional.